Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu menantikan video terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Oke, jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu ini satu lagi pertanyaan yang sering muncul. Sebenarnya gini ya, kalau saya sering bikin video yang seperti ini itu sering, tapi saya gabungkan gitu loh. Pertanyaannya itu jadi satu, saya gabungkan. Tapi sepertinya teman-teman itu tidak bisa mengerti, sulit banget buat mengerti, dan akhirnya saya coba satu-satu. Yang kemarin pinjol apa saja yang menagih yang datang ke rumah, jadi satu gitu kan. Sekarang lagi pinjol apa yang mau memproses debeturnya ke penjara dan ke jalur hukum ya. Pertanyaan ini terus bergulir nih. Biasanya saya bikin video, saya gabungin pinjol yang datang ke rumah dan akan mempenjarakan Anda, ini misalnya seperti itu. Tapi sulit buat ngerti. Pertanyaan itu muncul lagi dan muncul lagi. Jadi sekarang saya mau bikin satu persatu dari setiap ancaman yang ada, supaya bisa lebih detail lagi menjelaskan kepada Anda semuanya, supaya Anda bisa mengerti, supaya Anda bisa paham. Mungkin ini yang terbaik buat Anda semuanya. Tidak ada salahnya, yang penting Anda paham dan mengerti ya. Ini aja poin, yang penting Anda paham dan mengerti ya. Oke, pinjol apa yang mau memproses debeturnya ke jalur hukum ataupun penjara? Hal yang selalu ditakuti oleh debetur yang gagal bayar pinjol, hal yang selalu ditakuti oleh orang-orang yang telat bayar pinjol, orang-orang yang selalu mendapatkan teroran, mendapatkan ancaman dari debt collector pinjol. Ini adalah poin yang sangat menakutkan bagi mereka gitu. Saya nggak tahu ya, entah apa yang ada dalam pikiran mereka, entah apa yang sedang mereka pikirkan saat ini, mereka bayangkan saat ini, saya juga tidak paham. Tapi yang jelas, pertanyaan itu selalu muncul kepada saya. Selain dari debt collector apa yang menagih ke rumah, debt collector apa yang bisa mempenjarakan kita, memproses kita ke jalur hukum atau ke jalur penjara atau pidana atau perdatanya ya. Dan ini yang mau kita bahas hari ini. Sebelum saya lanjutkan untuk bahasnya, bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung, sepertinya banyak ini yang baru bergabung, yang baru hadir, silahkan di like dan di share dulu, atau di subscribe dulu, atau di support dulu channel ini, supaya saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda semua. Saya selalu ketawa ya kalau udah mendengar yang namanya penjara, yang namanya jalur hukum. Bukan kita mensepelekan dalam suatu ucapan, itu tidak, tapi karena ini muncul dari ucapan seorang debt collector. Nah ini loh, ini yang jadi permasalahannya. Ini muncul dari ucapan seorang debt collector ya. Yang kita tahu debt collector ini cuma penagih hutang. Yang kita tahu debt collector ini perpanjangan tangan dari sebuah perusahaan yang menawarkan sebuah jasa, mungkin berbasis uang, jasa dan lain-lain, pokoknya yang berbasis itu. Biasanya ini digunakan debt collector yang disebut dengan pihak ketiga dari perusahaan itu, selain dari debetur, kreditur, yaitu debt collector. Tapi hari ini ya, faktanya bercerita lain. Ada debt collector, ya kita sebut aja debt collector dari pinjaman online yang berbasis ilegal ataupun yang legal. Ini datang mengancam debetur akan diproses ke jalur penjara, akan diproses ke jalur hukum gitu ya. Bahkan dengan menerapkan pasal yang begitu valid banget. Mungkin dia telah melakukan penyelidikan atau penyidikan, dia bisa menetapkan seseorang itu dijerat dengan pasal 372 atau 378 ya. Atas dasar apa? Atas dasar penipuan, kebohongan, tipu muslihat, dan lain sebagainya. Mereka melontarkan ya. Mungkin saya yang orang awam akan masalah hukum, mungkin saya kurang paham atau kayak mana, tapi sejauh pengalaman saya, untuk seorang polisi aja, polisi, pihak yang berwajib untuk menetapkan seseorang sebagai status tersangka dengan pasal yang pas, itu mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan ya.
ada namanya mereka bentuk sebuah namanya BAP, berita acara perkara, dan dilengkapi dengan beberapa bukti yang ada. Tapi sekarang fakta itu, debt collector memunculkan suatu argumentasi yang sangat valid, melebihi dari seorang polisi, melebihi dari seorang jasa, melebihi dari seorang hakim. Ya, ini cuma sekedar debt collector loh. Ya, yang kerjanya kita tahu menagih hutang, jemput tagihan, nggak ada lagi gitu loh. Tiba-tiba dia bisa menggunakan pasal untuk menakut-nakuti debiturnya. Bahkan penjara, pidana, diperdata, ya. Tapi kalau sekedar dugaan itu boleh, tapi ini dia pastikan siap-siap Anda akan kami proses, Anda melanggar pasal 372, 378. Wow. Gitu loh. Ya. Polisi aja butuh sekolah gitu loh. Butuh pendidikan untuk dia menjadi seorang polisi dan bisa memberikan keadilan dalam sebuah pasal yang menjerat orang banyak. Dan dia akan carikan benar atau tidak faktanya orang ini bisa dijerat dengan pasal ini. Ya, tugas polisi. Jaksa juga seperti itu. Jaksa akan mempertimbangkan kembali pasal apa yang cocok untuk seorang dijadikan tersangka. Hakim juga seperti itu, layak atau tidak orang dijadikan terdakwa, dipenjara, di sel. Butuh pertimbangan dan mereka butuh menempuh pendidikan yang bertahun-tahun. Tapi debt collector cuman bekerja di pinjol, cuman bekerja di sebuah leasing, mereka bisa memvonis seseorang jadi tersangka, bisa memvonis seseorang bisa dipenjara. Ini hebat gitu loh, ya. Jadi kalau teman-teman bertanya ke saya, pinjol apa yang mau memproses kita ke penjara atau ke jalur hukum? Pinjaman online yang debt collectornya bodoh, ya. Kenapa? Karena dia bisa memvonis orang akan dipenjara, orang akan diperdata. Saya 2 tahun ada di YouTube, saya belum menemukan orang keluar penjara gara-gara gagal bayar pinjol. Saya belum menemukan orang-orang diproses ke jalur hukum cuma gara-gara gagal bayar pinjol. Ya. Dan bagaimana Bang debt collector yang selalu mengancam dan menekan? Karena mereka bodohnya, mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa, dan itu adalah bagian dari penagihan. Dan mereka beranggapan orang-orang yang ngutang itu jauh lebih bodoh dari mereka. Orang-orang pasti akan percaya dengan ucapan itu. Ya, sehingga dia seperti itu gitu loh. Tapi kalau Anda tidak mempercayai dengan ucapan itu, debt collector akan panik sendiri. Tapi kalau Anda langsung, wah saya akan dipenjara ini gara-gara telat bayar pinjol, saya akan diperdata ini gara-gara saya tidak mampu bayar pinjol. Jadi dengan pemikiran Anda seperti itu, debt collector yang mengucapkan suatu penjara, yang mengucapkan perdata terhadap Anda, mereka berhasil gitu loh menakut-nakuti Anda. Tapi kalau Anda tidak terpengaruh akan hal itu, mereka juga tidak akan mengancam Anda seperti itu lagi, karena mereka beranggapan wah Anda nggak mempan ini dengan hal seperti ini, ya. Jadi kalau Anda tanya ke saya, pinjol apa sih Bang yang mempenjarakan debiturnya? Pinjol yang ada dalam pikiran Anda. Kenapa? Karena pikiran paling kejam ketika kita gagal bayar pinjol, ketika kita berada dalam suatu masalah. Pikiran ini bisa membentuk sebuah drama untuk menakut-nakuti diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya ini harus hati-hati. Ya, Anda harus pertimbangkan kembali, Anda harus pikirkan kembali gitu. Ya. Jadi intinya tidak ada orang yang dipenjara gara-gara dia telat bayar pinjol, tidak ada orang yang diperdata gara-gara tidak mampu bayar pinjol. Kenapa? Karena semua itu bukan didasari unsur kesengajaan, tapi fakta yang menyatakan bahwa Anda tidak mampu. Bagaimana Bang kalau debt collector selalu mengancam kita akan diproses ke jalur hukum? Sampaikan kepada debt collector lebih cepat lebih baik, dan Anda juga tidak perlu takut. Kalau seandainya di kemudian hari benar perdata itu terjadi, ini jauh lebih baik gitu. Kita bisa mengkupas masalah dari pinjaman online ini, seperti apa sebenarnya dasar hukumnya, seperti apa sebenarnya penerapan bunganya, seperti apa sebenarnya manfaat sehingga pinjaman online ini merajalela ada di Indonesia ini. Biar kita tahu gitu loh. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda masih bertanya ke saya, pinjol yang mempenjarakan Anda yaitu pinjol yang ada dalam pikiran Anda. Saat ini Anda itu dipenjara oleh pikiran Anda sendiri. Ya, Anda diproses hukum oleh pikiran Anda sendiri, bukan sama pinjolnya, bukan sama debt collectornya. Debt collector cuman penagih dan mereka pasti akan mendesak Anda dengan segala cara. Yang penting mereka mencapai target dari sebuah pekerjaan mereka. Ya. Mungkin untuk hari ini cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya,
Yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau japri pribadi sama saya di WA, boleh di layar Anda lihat itu kan. Silahkan Anda follow aja ya. Nanti kita berdiskusi bersama. Yang penting pertanyaan Anda belum pernah saya bahas di video saya di Solusi Utang ya. Dan tidak lupa juga buat teman-teman semuanya, silahkan disupport lagi. Semoga channel ini 2021 beranjak sampai ke target saya tahun depan 500.000 subscriber. Ya kalau dapat. Mudah-mudahan video ini selalu bermanfaat ya, pasti dong. Karena mungkin satu supportan mungkin itu nggak terlalu membebankan Anda ya jika Anda mendapatkan manfaatnya. Tapi jika video ini tidak bermanfaat ya terima kasih buat Anda semuanya yang selalu hadir, selalu datang untuk sekedar menjenguk atau sekedar keluar masuk. Saya ucapkan juga terima kasih ya. Jadi untuk hari ini cuman itu dulu. Sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.